Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Jalan. Oke, lanjut saja kita ke cerita. Bab 7. Pinter pijit. Malam hari. Mereka sudah kembali ke kota dan kini Alita berada di rumah Eja. Rumah yang sangat besar dan hanya ditempati Eja sendirian. Aa sendirian di sini? Tanya Alita dan Eja hanya mengangguk kecil mengiyakan. Serem juga ya, rumah segede ini cuma ada si Aa sendirian. Gak kayak di kampung, rumah sepetak aja isinya bejubel. Yuk ke atas, ajak Eja kepada Alita yang masih mengedarkan pemandangannya. Masih terkagum dengan rumah yang baginya amat sangat mewah itu. Eja membawa Alita ke dalam kamar utama, tempat di mana seharusnya hanya dimasuki Eja dan Niki saja. Tapi mau bagaimana lagi, Niki sekarang tidak ada di sana dan Eja ingin segera membuat Alita hamil. Ini kamar A. Alita lagi-lagi terperangah menatap keindahan ruangan yang dimiliki lelaki yang menjadi suami kontraknya. Udah malam nih, kita istirahat yuk. Eja terlihat sudah menguap dan menggeliat. Capek ya, A? Sini, atuh, biar Alit pijitin. Emang bisa? Lalu kedua insan itu naik ke atas ranjang, mengambil posisi Eja yang tengkurap dan Alita duduk di atas pantat Eja untuk memijat punggung lelaki itu. Enak banget, Lit. Kamu di kampung suka mijit ya? Ujar Eja yang sedang menikmati pijitan Alita. Mata Eja bahkan sulit untuk terbuka saking enaknya setiap sentuhan yang diberikan gadis itu. Enggak, A. Sebisa-bisa aja ini mah, jawab Alita yang kembali menambah lation agar pijatan itu semakin mudah dilesatkan. Tapi enak, bener-bener enak banget, ujar Eja lagi yang semakin meremelek. Dan Alita hanya tersenyum saat mendapat pujian dari Eja sambil lanjut memijat suami kontraknya itu. Udah, Lit, ucap Eja saat punggungnya itu dirasa sudah enakan. Makasih ya, tambahnya sambil tersenyum manis. Gak usah, makasih ya toh, A. Itu mah udah kewajiban Alit sebagai istri A, ujar Alita sambil membalas senyuman Eja. Besok aku harus ke kantor pagi-pagi. Nanti ada Bi Mumun kok yang bantuin beres-beres, ujar Eja sambil merubah posisinya jadi telentang. Bi Mumun siapa, A? Saudara AA? Tanya Alita. Orang yang suka bersihin rumah ini, jawab Eja. Padahal kalau bersihin rumah, Alit juga bisa, A. Gak perlu nyuruh orang lain. Meskipun kita kawin kontrak, tapi aku nikahi kamu sebagai istri, bukan sebagai pembantu. Terdengar sarkas, tapi memang itulah kenyataannya. Ini masih sakit? Tanya Eja sambil menunjuk segitiga bermuda milik Alita dengan telunjuknya. Sedikit, ujar Alita malu-malu. Lagi yuk, lagi apa, A? Ya, Eja langsung mengambur ke arah Alita yang sama sekali tidak siap menindih garis itu dengan posisi asal, kemudian mengecupnya dengan cukup rakus. Eja sudah selesai meeting dan akan segera pulang. Entah kenapa lelaki itu ingin segera sampai di rumah, padahal kemarin-kemarin ia selalu enggan pulang. Mungkin karena Niki tidak ada di sana, mungkin karena sekarang ada Alita di rumah. Entahlah. Eja sudah sampai di halaman rumah. Lelaki itu terlihat langsung segera masuk ke dalam rumah. Klek. Eja membuka pintu dan kembali menutupnya. Dan saat memasuki rumah, Eja melihat Alita tertidur di meja makan dengan tangan yang menjadi alas tidurnya. Lit, bangun, ucap Eja saat menggoyangkan tangan gadis yang tertidur itu. Kenapa tidur di sini? Tanya Eja saat Alita sudah membuka mata. Duh, maaf, A. Tadi lagi nungguin A pulang, tapi kok malah ketiduran. Alita mengusap wajahnya kemudian meminta tangan Eja untuk dikejupnya. Eja hanya bergumam sebentar. Ya udah, ke atas yuk, ajak Eja. Gak makan dulu, A? A kan belum makan malam. Alit udah masakin tadi, ujar Alita sambil menatap Eja. Apa mau mandi dulu? Alit siapin air panas ya.
Eja terdiam sesaat. Mengapa wanita ini sangat perhatian sih? Dia memang istrinya sekarang, tapi kan hanya sebatas kontrak. Eja jadi mengingat bagaimana kebiasaannya saat Niki masih tinggal di rumah itu. Niki bahkan tidak pernah menyambut atau menawari ia untuk disiapkan air panas untuk mandi. Memakan masakan Niki juga sudah sangat jarang. Dan ini Alita, gadis yang Eja nikahi secara kontrak. Hanya untuk membuktikan bahwa ia tidak mandul. Tapi kenapa gadis itu seolah menjadi istri yang memang seharusnya melakukan kewajiban. Dan tanpa sadar, Eja memang menginginkan diperlukan seperti itu. Eja sepertinya tertarik dengan momen itu. Lalu tanpa mengucap apapun lagi, lelaki itu langsung duduk di salah satu kursi meja makan. Alita mulai menyiapkan masakan yang sudah dia masak tadi. Hari ini ia memasak beberapa masakan yang memang sering ia masak di kampung. Ikan asin, sambal, lalapan, tumis genjer, dan juga jengkol yang sudah digoreng. Alita sangat senang memasak dan bahan-bahan yang dijual tukang sayur di sana kebetulan sangat komplit. Makanan apa ini? Tanya Eja. Sesaat setelah dihidangkan beberapa makanan oleh Alita. Ini makanan paling enak, aku jamin bakal ngabisin nasi satu bakul kalau memakan makanan ini, ujar Alita sambil tersenyum. Tapi di sini tidak ada bakul. Tempat masak nasi tadi namanya apa ya? Kata Bi Mumun. Alita terlihat mengingat-ingat sesuatu. Rice cooker, sahut Eja. Iya itu. Seru Alita saat kembali mengingat nama tempat memasak nasi yang menurutnya canggih. Di kota keren banget ya, ada kompor tinggal pencet. Ada bakul yang masak nasi tinggal pencet. Ada alat menyapu yang bisa jalan sendiri. Wah, pokoknya keren banget. Alita berujar antusias sambil mengambilkan sepiring nasi untuk Eja. Sementara Eja hanya menatap datar pada gadis di hadapannya itu. Masa iya? Dia baru pertama kali tahu kompor gas dan rice cooker. Eja jadi menggeleng dibuatnya. Apa Alita ini seorang gadis purba? Memang di kampung, kalau kamu masuk ya gimana? Tanya Eja sambil mulai memakan makanan yang sudah ada di piringnya. Jangan pakai sendok, makan pakai tangan lebih nikmat. Loh, ujar Alita saat Eja akan memasukkan satu sendok makanan ke dalam mulutnya. Tapi anehnya, Eja menuruti perkataan gadis itu. Tanpa protes, Eja menaruh sendok dan mencuci tangan di air kobokan yang Alita sediakan. Detik selanjutnya, Eja mulai makan dengan tangan, kegiatan yang baru pertama kali ia lakukan. Nah, enak kan? Tanya Alita sambil tersenyum penasaran. Lumayan, jawab Eja, meskipun tidak tahu apa nama makanan itu. Setidaknya, Eja bisa menikmatinya daripada makanan di luar dan masakan Niki yang selalu menyajikan toge. Masakan Alita lebih baik dari itu semua. Meskipun sederhana, tapi sangat pas di lidahnya. Kalau di kampung, kamu masak gimana? Aku tanya dan belum menjawab, ujar Eja sambil menyuapkan satu suapan ke dalam mulutnya. Lelaki itu tampaklah pemakan masakan Alita. Ya gitu pakai hau, kompornya semenan, yang atas sama depannya bolong. Terus masukin kayu bakar, terus bakar kertas yang diminyakin sedikit. Tunggu apinya nyala baru deh bisa masak. Alita mulai bercerita. Oh gitu? Minta nasi lagi, ujar Eja. Makanan itu terasa lezat, apalagi ada teman ngobrol. Kegiatan yang sudah sejak lama tidak Eja lakukan. Nyari kayu bakarnya kemana? Tanya Eja lagi. Ke Luweong, ujar Alita sambil menambah nasi ke dalam piring Eja. Apa? Maksudnya gunung? Gitu hehe. Apa? Kamu pergi ke gunung cuma buat nyari kayu bakar? Buat masak? Tanya Eja tidak percaya. Iya, pasti kamu disuruh sama ibu dan kakak tirimu. Itu ya, ujar Eja sok tahu. Katanya mereka kejam, emang iya. Hehehe. Alita hanya tersenyum canggung. Hidup kamu seperti cerita si bawang merah dan si bawang putih. Apa kamu gak pernah ketemu Ibu Peri waktu pergi ke gunung?
Dan hahaha, Eja tergelak dengan penuturannya sendiri. Sepertinya Eja mulai menerima kehadiran Alita di rumahnya. Sementara Alita hanya memperhatikan Eja yang tertawa di sela acara makan semalamnya. Bagi Alita, Eja adalah lelaki yang baik dan juga rupawan. "Kenapa ngeliatin aja?" tanya Eja yang sadar sedang diperhatikan. "Oh iya, kenapa kamu gak makan?" "Eh, tadi aku udah makan sama Bi Momon." "Astaga, itu makan siang Alita, cepat makan. Ada urusan yang harus kita selesaikan lagi malam ini," ujar Eja sambil lanjut makan. Meskipun aneh, tapi kombinasi makanan yang Alita masak itu nikmat juga. Cih, Eja pasti akan meminta jatahnya lagi, tapi Alita tidak bisa menolaknya. Sebagai gadis desa, ia sadar bahwa seorang wanita yang sudah menikah, hidupnya akan meliputi sumur, dapur, dan kasur. Hari demi hari berlalu, Eja mulai terbiasa dengan kehadiran Alita di rumahnya. Eja bahkan merasa spesial karena melalui dilayani oleh gadis itu dari mulai membuka mata hingga menutup mata itu kembali. Setiap pagi Alita akan menyiapkan baju kerja untuk Eja. Bahkan gadis itu akan menunggu Eja selesai mandi untuk membantu Eja bersiap atau sekedar menyisir rambut Eja. Setelah itu Alita menyiapkan secangkir kopi dan juga sarapan. Gadis itu bahkan selalu mengantar Eja sampai ke mobil untuk pergi bekerja. Sebuah kegiatan yang bahkan Niki tidak pernah melakukannya. Hari-hari Eja mulai kembali cerah dan bersemangat. Bahkan lelaki itu tampak terlihat segar, dan sebelumnya mungkin karena sekarang Eja mulai memasuki sebuah zona nyaman. Setelah lelah bekerja seharian, lelaki itu akan pulang ke rumah, dan entah mengapa senyuman Alita selalu berhasil membuat rasa lelah itu hilang. Gadis itu akan menyambut kepulangan Eja, menyapa ia dengan senyum manisnya. Sudah menyiapkan berbagai keperluan Eja tanpa diminta, seperti menyiapkan air panas untuk mandi, menyiapkan hidangan makan malam, hingga menyiapkan diri dengan selalu berpenampilan rapi saat di hadapan Eja. Gadis itu juga sering meregangkan otot Eja terkala laki-laki itu sedang lembur dan semalaman berkutik di depan laptop. Sekedar memijat Eja dengan sentuhan di tangan lembutnya, Alita selalu menemani Eja dengan senyuman manisnya di segala situasi. Sudah terlalu banyak yang Alita lakukan untuk Eja dan membuat dirinya senang belakangan ini. Untuk itu, Eja berniat untuk memberikan sebuah hadiah kecil untuk gadis itu. "Besok aku libur, kita jalan ke mall yuk," ucap Eja saat mereka sudah berada di kamar dan bersiap untuk tidur. "Mall?" Alita terlihat bingung. "Pusat perbelanjaan," ujar Eja yang sudah terbiasa dengan Alita, yang terkadang seperti gadis purba. "Oh, maksudnya pasar ya, Ya, pokoknya gitu deh," Eja malas menjelaskan. Lebih baik Alita tahu sendiri saja nanti saat ia mengajaknya ke sana, dan Alita hanya mengangguk mengiyakan. "Ya udah, sekarang tidur yuk," ajak Eja yang memang sudah merebahkan diri di kasur. "Iya, Alita ikut merebahkan diri di samping Eja. Lalu saat mereka berdua sudah sama-sama terlentang di kasur, mata itu tiba-tiba saja tidak mau terpejamkan, membuat Eja berguling-guling tidak bisa diam untuk mencari posisi nyaman. "Kenapa, Alita yang baru akan tertidur jadi terkesiap karena pergerakan lelaki yang ada di sampingnya itu. "Gak apa-apa, Lit," jawab Eja yang kini sedang memunggungi Alita. "Nggak bisa tidur?" tanya Alita lagi, dan Eja hanya mengangguk. Detik selanjutnya Alita coba mendekati Eja. Meskipun ada guling yang jadi pemisah mereka, Alita tetap mengikis jarak itu. "Aku usapin ya, biar bisa tidur," ujar Alita mendekati Eja. Eja terdiam sebentar, namun beberapa detik kemudian lelaki itu berbalik dan menatap Alita. Eja bahkan menyingkirkan guling yang menjadi pemisah antara mereka di kasur itu, lalu membiarkan Alita untuk mengusap dirinya seperti yang Alita katakan. Pasti capek ya?" ujar Alita sambil mulai mengusap rambut lelaki itu ke atas dengan beraturan, dan tanpa menjawab, Eja hanya bisa mengangguk. Semakin lama usapan Alita membuat Eja merasa nyaman, dan tanpa sadar, tangan Eja sudah melingkar di pinggang Alita. Mata Eja mulai terasa berat dan minta untuk diistirahatkan, namun karena posisi yang sangat berdekatan dengan wajah Eja yang hampir menyentuh gundukan milik Alita, lelaki itu malah merasakan sebuah rasa yang lain, dan akhirnya Eja pun meminta hatinya bersambung.
Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa dukung terus channel admin dengan cara like, comment, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.